Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pengampu Ibu Anggraini Puspitasari, kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan studi kasus kami yang berjudul Sistem Antrean Toko. Perkenalkan, nama saya Amelia Ananda Putri Lestari dengan NPM 230810051 dan rekan saya. Saya Tiara Salsabila P dengan NPM 230810100288. Daftar isi yaitu 1. Studi kasus, 2. Bahasa program, 3. Fitur program, 4. Materi yang diimplementasikan. Studi kasus, kami mengambil studi kasus sistem antrian toko dikarenakan sistem ini yang mengatur alur pelanggan pertama sampai terakhir dan memberikan waktu awal dan akhir layanan. Di dalam program ini, user pengguna dapat memilih dari opsi 1 sampai 6, yang dimana isinya menambah, melayani, menampilkan, mencari, dan mengkosongkan. Bahasa program. Di dalam program ini menggunakan bahasa program C. Fitur program, tambah pelanggan, layani pelanggan, tampilkan pelanggan, cari pelanggan, kosongkan daftar pelanggan, dan keluar. Materi yang diimplementasikan yaitu 1. ADT, 2. Link list, 3. Queue. Materi ADT yaitu ADT merupakan sebuah definisi type dan kumpulan operasi dasar yang beroperasi pada tipe struktur data dan tipe data yang dapat didefinisikan yang mengandung operasi-operasi dalam ADT. Dalam program kami menggunakan ADT yaitu dengan operasi type def struct dan type def struct not. Di dalam program ini memakai 3 ADT yaitu ADT waktu, ADT not, dan ADT queue. ADT waktu, type def struct untuk mendefinisikan sebuah tipe data baru menggunakan struct. Integer jam digunakan untuk menyimpan nilai jam, integer menit digunakan untuk menyimpan nilai menit. Waktu digunakan sebagai tipe data dimanapun kita ingin menyimpan informasi mengenai jam dan menit. ADT not, type def struct not didefinisikan struktur data not untuk menyimpan informasi pelanggan dalam sistem. Cara nama pelanggan digunakan untuk menyimpan nama pelanggan, cara nama kasir digunakan untuk menyimpan nama kasir yang melayani pelanggan. Integer nomor pelanggan untuk menyimpan nomor unik yang diberikan kepada pelanggan. Waktu kedatangan untuk menyimpan waktu kedatangan pelanggan, cara barang dibeli untuk menyimpan daftar atau deskripsi barang-barang yang dibeli oleh pelanggan. Waktu-waktu selesai layanan untuk menyimpan waktu selesai layanan. Struct not next digunakan dalam struktur data dinamis seperti link list di mana not terhubung satu sama lain. ADT queue, type def struct queue digunakan untuk mengelola antrian. Not front pointer yang menunjuk ke elemen paling depan dari antrian, not rear pointer yang menunjuk ke elemen paling belakang dari antrian. Integer size digunakan untuk melacak ukuran antrian, yaitu jumlah elemen yang ada di dalam antrian saat ini. Materi link list merupakan salah satu struktur data dinamis yang paling sederhana. Link list merupakan kumpulan komponen yang dinamakan nodes. Setiap node memiliki dua komponen, yaitu 1. Data, 2. Link. Data menyimpan informasi relevan, link menyimpan alamat dari node berikutnya. Jenis link list ada 4, yaitu 1. Single link list, 2. Double link list, 3. Circular link list, 4. Circular double link list. Operasi link list. Traversing merupakan proses melewati semua node pada link list dari satu ujung ke ujung lainnya. Searching merupakan proses node yang diinginkan pada list. Concatenation merupakan proses menambahkan second list ke akhir dari first list. Display digunakan untuk mencetak informasi setiap node. Operasi link list di program ini memakai berbagai operasi yang berhubung dengan link list, yaitu struktur node, membuat node baru, membuat fungsi dequeue,
membuat fungsi display. Kesimpulan dalam pemilihan operasi dalam linked list yaitu struktur node didefinisikan dari node yang membentuk linked list. Fungsi untuk membuat node baru didefinisikan untuk membuat dan menginisialisasi node baru. Traversal dan display didefinisikan untuk menampilkan semua node dalam linked list. Setelah itu ada materi queue. Yang pertama, queue atau antrian merupakan struktur data dengan operasi pemasukan data hanya diperbolehkan pada salah satu sisi yang disebut sisi belakang atau ekor, tail, rear atau back, dan operasi penghapusan queue memakai sistem FIFO yaitu first in first out. Yang kedua, di dalam queue yang kita ambil yaitu memakai linked list dikarenakan lebih dinamis yang dapat menyesuaikan ukurannya pada saat diprogram. Setelah itu ada operasi queue. Yang pertama ada create, berfungsi untuk menciptakan dan menginisialisasi queue dengan cara membuat atau memakai front dan rear dikarenakan menggunakan linked list. Yang kedua is empty, berfungsi untuk memeriksa apakah queue kosong. Yang ketiga enqueue, berfungsi untuk menambahkan item pada posisi paling belakang. Yang kelima dequeue, berfungsi untuk menghapus item dari posisi paling depan. Dan yang terakhir yaitu clear untuk mengkosongkan queue. Yang pertama, create merupakan bagian dari antrian. Yang pertama operasi queue yaitu create bukan merupakan bagian dari antrian queue secara langsung, tetapi merupakan bagian dari implementasi yang diperlukan untuk membuat elemen node dalam antrian berbasis linked list sebenarnya bukan termasuk ke dalam queue. Create node adalah fungsi pembantu yang digunakan untuk menyiapkan elemen-elemen yang akan diatur dalam antrian. Baik, di sini ada contoh untuk bagian create, yaitu untuk fungsi untuk membuat node baru. Setelah itu ada isempty, berfungsi untuk memeriksa apakah queue kosong. Di sini ada contoh program atau contoh sintak yang berhubungan dengan isempty dalam operasi queue, yaitu untuk menampilkan pesan daftar pelanggan kosong. Dan yang ketiga ada enqueue, berfungsi untuk menambahkan item pada posisi paling belakang. Di sini ada contoh programnya yaitu fungsi untuk menambah pelanggan ke dalam antrian menggunakan void enqueue. Lalu ada dequeue yang berfungsi untuk menghapus item dari posisi paling belakang. Di sini ada contoh programnya yaitu menggunakan void dequeue. Lalu ada operasi queue yaitu clear untuk mengosongkan queue. Ini menggunakan void clear queue. Setelah itu ada contoh untuk keseluruhan program dari program yang kami buat yaitu program sistem antrian toko yang memakai bahasa pemrograman C. Untuk penjelasan detail program akan ada di bagian paling belakang. Output untuk opsi tampilkan, alasan untuk memilih opsi tampilkan terlebih dahulu dikarenakan jika memilih opsi 2 yaitu layani pelanggan, maka pelanggan mulai dari pelanggan 1 sampai pelanggan 4 akan kosong dikarenakan setelah pengoperasian pelanggan awal sampai akhir langsung selesai. Lalu ini untuk output untuk opsi tambah di dalam program ini tidak membatasi pelanggan sampai berapa dikarenakan program ini menggunakan sistem linked list. Baik, di sini ada beberapa opsi yaitu opsi 1 sampai 6. Yang pertama ada tambah pelanggan, yang kedua layani pelanggan, yang ketiga tampilkan pelanggan, yang keempat cari pelanggan, yang kelima kosongkan daftar pelanggan, yang keenam keluar. Pertama pilih opsi 1. Kami menginput masukkan nama pelanggan Tiara, nama kasir Baby, masukkan nomor pelanggannya 1, masukkan waktu kedatangannya,
jam menitnya itu 10.00, masukkan barang yang dibeli sampo, lalu program akan memberikan pesan yaitu pelanggan Tiara telah masuk ke dalam daftar pelanggan. Lalu kita menginputkan lagi untuk pelanggan kedua yaitu memasukkan nama pelanggan Amel, masukkan nama kasir Dina, nomor pelanggannya 2, waktu kedatangannya jam menitnya 11.00, barang yang dibeli sabun. Program akan menampilkan pesan pelanggan Amel telah masuk ke dalam daftar pelanggan. Kita akan menginputkan lagi untuk pelanggan yang ketiga, yaitu masukkan nama pelanggan Cinta, nama kasirnya Cinai, nomor pelanggannya 3, waktu kedatangan jam menitnya 12.00, barang yang dibelinya susu. Program akan menampilkan pesan pelanggan Cinta yang telah masuk ke dalam daftar pelanggan. Lalu ini ada program yang keempat, untuk memasukkan pelanggan yang keempat, yaitu masukkan nama pelanggan gadis, nama kasirnya Bunga, nomor pelanggannya 4, waktu kedatangannya jam menit 13.00, barang yang dibeli gula. Program menampilkan pesan pelanggan gadis telah masuk ke dalam daftar pelanggan. Setelah itu kita memilih opsi 3. Kenapa kok nggak milih opsi 2 terlebih dahulu? Dikarenakan setelah kita memilih opsi 2, yaitu layani pelanggan, program akan langsung mengkosongkan nama-nama pelanggan yang sudah diinput ke dalam opsi tambah pelanggan. Jadi kita memilih opsi 3 terlebih dahulu karena untuk mengecek apakah 4 pelanggan tadi itu sudah terdaftar atau belum. Setelah kita memilih opsi 3, pelanggan dalam daftar, yaitu sudah terdaftar semua, mulai dari pelanggan 1 Tiara sampai pelanggan 4 gadis, dan program akan menampilkan jumlah pelanggan dalam daftar, yaitu 4. Setelah itu, output untuk opsi cari pelanggan. Kita memilih opsi 4, masukkan nama pelanggan yang dicari Tiara, pelanggan Tiara ada dalam daftar, lalu kita pilih opsi 4 lagi, yaitu kita mencari nama pelanggan yang dicari itu Amel, pelanggan Amel ada dalam daftar, lalu kita pilih opsi 4 lagi, masukkan nama pelanggan yang ingin dicari yaitu Cinta, program akan menampilkan pesan pelanggan Cinta yang ada dalam daftar. Ini output untuk opsi cari pelanggan, yaitu kita pilih opsi 4 lagi, yaitu masukkan nama pelanggan yang ingin dicari gadis. Program akan menampilkan pesan pelanggan gadis ada dalam daftar. Output untuk opsi cari pelanggan jika nama pelanggan tidak terdaftar. Kami memilih opsi 4, cari pelanggan, dan menginput nama yang tidak ditambahkan di opsi pertama yaitu tambah pelanggan. Semisal masukkan nama pelanggan yang ingin dicari Dina. Program akan menampilkan pesan yaitu pelanggan Dina tidak ditemukan dalam daftar dikarenakan waktu opsi 1 yaitu tambah pelanggan tidak diinputkan nama Dina. Setelah itu ada output untuk opsi layani pelanggan. Memilih opsi 2 yaitu kita mencoba yang pertama pelanggan pertama yaitu Tiara, masukkan waktu selesai layanan jam menitnya 10.10. Program akan menampilkan pesan pelanggan Tiara telah dilayani oleh kasir baby dan keluar dari daftar pelanggan. Waktu kedatangannya jam 10.00, waktu selesai layanan 10.10. Lalu kita melayani pelanggan yang kedua yaitu pelanggan Amel. Masukkan waktu selesai layanan jam menitnya itu 11.10. Program akan menampilkan pesan pelanggan Amel telah dilayani oleh kasir Dina dan keluar dari daftar pelanggan. Waktu kedatangannya 11.00, waktu selesai layanan 11.10. Memilih opsi 2 untuk melayani pelanggan Cinta, masukkan waktu selesai layanan jam menitnya 12.10. Program akan menampilkan pesan pelanggan Cinta telah dilayani oleh kasir Cinai dan keluar dari daftar pelanggan. Lalu pilih opsi 2 lagi untuk melayani pelanggan gadis. Masukkan waktu selesai layanan jam menitnya itu 13.10. Program akan menampilkan pesan pelanggan gadis telah dilayani oleh kasir Bunga dan keluar dari daftar pelanggan. Output untuk opsi tampilkan pelanggan dikarenakan program langsung mengclear setelah memilih opsi dilayani. Jadi jika kita memilih opsi tampilkan pelanggan program langsung memberikan pesan daftar pelanggan kosong. Seperti contoh
output di bawah ini, pilih opsi 3, yaitu tampilkan pelanggan. Program akan menampilkan pesan daftar pelanggan kosong. Output untuk opsi kosongkan daftar pelanggan berfungsi untuk mengclearkan seluruh program. Baik, di sini ada output. Waktu memilih opsi 5 yaitu kosongkan daftar pelanggan, program akan memberikan pesan daftar pelanggan telah dikosongkan. Output untuk keluar berfungsi untuk keluar dari program, yaitu memilih opsi 6, yaitu paling akhir, yaitu keluar. Program akan memberikan pesan keluar dari program. Lalu kesimpulan dari studi kasus kami, yaitu struktur data. Antrian dalam struktur data dapat diimplementasikan menggunakan ADT, linked list, atau queue. Bahwa dalam bahasa pemrograman, elemen ditambahkan di bagian belakang enqueue dan dihapus dari depan dequeue. Program ini mengimplementasikan sistem antrian untuk pelayanan pelanggan dengan fungsionalitas dasar seperti menambah, melayani, menampilkan, mencari, mengkosongkan. Sekian pemaparan materi untuk studi kasus sistem antrian toko dari kelompok 12. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam menjelaskan PPT kami. Terima kasih telah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amelia Ananda Putri Lestari dengan NPM 23081010051. Saya Tiara Salsabila Prahiningrum dengan NPM 23081010102888. Di sini saya akan menjelaskan detail terkait program sistem antrian toko dengan bahasa pemrograman C. Di sini ada 3 header file. Yang pertama include stdio.h untuk fungsi bahasa C. Lalu ada include stdlib.h ini digunakan untuk malloc dan free. Lalu include string.h ini digunakan untuk tipe data string, yaitu seperti string copy dan string len dan lain-lain. Lalu di sini ada tipe def struct waktu, yaitu di mana ini untuk membuat tipe data baru yang bernama waktu atau deklarasi waktu yang terdiri dari 2 variabel, yaitu integer jam untuk menyimpan jam, integer menit untuk menyimpan menit. Lalu di sini ada tipe def struct node, yaitu char pointer nama pelanggan untuk menyimpan nama pelanggan, char pointer nama kasir untuk menyimpan nama kasir, integer nomor pelanggan untuk menyimpan nomor pelanggan, waktu-waktu kedatangan untuk menyimpan waktu kedatangan, char pointer untuk char pointer barang dibeli untuk menyimpan barang dibeli, waktu-waktu selesai layanan untuk menyimpan waktu selesai layanan. Struct node pointer next ini digunakan untuk membuat pointer atau membuat pointer ke node berikutnya atau membuat pointer ke node baru dalam antrian. Lalu ada tipe def struct queue ini untuk membuat tipe data queue yang merepresentasikan antrian yang berisi node-node pelanggan. Di sini ada 3 variabel, yaitu node pointer font dan node pointer read integer size. Untuk node pointer font dan node pointer read ini pointer untuk node pointer font ini untuk pointer ke node pertama atau depan dalam antrian. Lalu node pointer read ini pointer ke node terakhir atau belakang dalam antrian. Lalu integer size ini untuk menyimpan ukuran antrian atau jumlah node dalam antrian. Lalu untuk membuat fungsi node baru ini kita memakai node create node dan node new node memakai malloc. Lalu untuk mengalokasikan memori untuk string itu, kita mengalokasikannya di nama pelanggan, nama kasir, sama barang dibeli. Karena ketiga ini memakai string copy. Lalu untuk new node ini nomor pelanggan dia akan menyimpan nomor pelanggan dan new node waktu kedatangan untuk menyimpan waktu kedatangan pelanggan. Lalu di sini ada inisialisasi waktu selesai layanan, di mana new node waktu selesai layanan jam sama dengan 0, new node waktu selesai layanan menit sama dengan 0, di mana dalam artinya itu ini dilakukan agar node baru dimulai dengan waktu selesai layanan yang kosong atau sama dengan 0. Terus new node next sama dengan 0 ini
digunakan untuk menunjukkan bahwa node ini adalah node terakhir dalam antrian dan belum ada node berikutnya atau belum ada node baru. Terus di return node, new node ini mengembalikan pointer ke node yang baru dibuat. Lalu ada menginisialisasi queue. Void, kita memakai void init queue. Init queue ini digunakan bertugas untuk menginisialisasi antrian. Di sini ada queue front sama dengan 0, queue rear sama dengan 0 ini dalam antrian untuk menginisialisasikan pointer front dan rear untuk agar menunjuk ke 0 atau sama dengan 0 dan menandakan bahwasanya antrian kosong dan queue set sama dengan 0 ini mengatur ukuran antrian menjadi 0. Lalu di sini fungsi untuk memeriksa apakah queue kosong, di sini memakai integer isEmpty. Di sini isEmpty berfungsi untuk memeriksa apakah queue kosong. Lalu di sini ada return queue size sama dengan 0. Bahwasanya bahwasanya jika ukuran antrian size juga ukuran antrian atau size adalah 0, maka antrian dianggap kosong. Dan fungsi ini mengembalikan ke nilai true atau 1. Lalu di sini ada fungsi untuk menambah pelanggan ke dalam antrian. Ini memakai void in queue. Lalu ada new node. Ini create node ini membuat node baru untuk pelanggan dengan memanggil create node. Di sini dengan memanggil create node. Lalu ada if queue rear 0, queue front new node, queue rear sama dengan new node. Jika antrian kosong itu akan jika antrian kosong itu Curie sama dengan Curie 0. Curie 0. Lalu maka setelah Curie 0 ini dioperasikan atau dijalankan akan next-nya itu akan menjalankan Qfront sama dengan new node, Qrear sama dengan new node. Di mana eh, jika memeriksa apakah jika antrian kosong, jika tidak, dia akan ke else, yaitu query next sama dengan new node, query sama dengan new node. Ini akan menambahkan node baru atau node terakhir yang diperbarui ke node baru. Lalu ada queue size ini digunakan untuk menambah antrian, ukuran antrian. Lalu akan mencetak setelah semuanya dioperasikan atau dijalankan, itu akan menampilkan pesan pelanggan telah masuk ke dalam daftar pelanggan, di mana dia ini sudah dibuat deklarasi nama pelanggan, nanti akan menyimpan di nama pelanggan. Lalu untuk fungsi untuk melayani dan mengeluarkan pelanggan dari antrian. Ini memakai fungsi DQ, di mana untuk melayani pelanggan dan mengeluarkannya dari antrian. Ini untuk isEmpty ini untuk mengecek apakah antrian kosong. Lalu, jika iya, nanti akan menampilkan pesan daftar pelanggan kosong, tidak ada pelanggan yang dapat dilayani. Terus di return, lalu langkah selanjutnya node pointer temp queue front. Ini di mana menyimpan pointer ke node paling depan atau pelanggan pertama. Lalu ada tem waktu selesai layanan. Ini menyimpan waktu selesai layanan ke node waktu selesai layanan. Ini akan memberikan pesan, yaitu pelanggan telah dilayani oleh kasir dan keluar dari daftar pelanggan, lalu menampilkan pesan lagi waktu kedatangannya dan waktu selesai layanannya. Setelah itu, queue front next ini untuk memindahkan pointer front ke node berikutnya dalam antrian. Dan jika antriannya itu kosong setelah node ini dikeluarkan, maka terbentuk queue front 0 atau menjalankan program queue front 0. Dan maka rear juga diatur ke 0. Lalu di sini membuat atau mendefinisikan untuk membebaskan memori yang dialokasikan untuk string. Ini tujuannya supaya tidak terjadi kebocoran memori, yaitu memakai free time nama pelanggan, free time nama kasir, free time barang dibeli, free time. Lalu queue size ini untuk mengurangi ukuran antrian. Lalu fungsi untuk menampilkan seluruh pelanggan dalam antrian ini memakai void display. Dan jika antriannya kosong, ini akan mengecek isEmpty-nya ini. Jika antriannya kosong, maka menampilkan pesan daftar pelanggan kosong. Terus di return, kita langkah selanjutnya yaitu node pointer temp queue front. Jika ada pelanggan itu akan melakukan loop-nya.
Oh maaf, jika pelanggan kosong, dia akan menampilkan daftar pelanggan kosong. Jika tidak, dia menampilkan pelanggan dalam daftar. Lalu ini ada loop. Loop ini melalui antrian dari front dan rear dan menampilkan informasi setiap pelanggan seperti nama pelanggan, nama kasir, nomor pelanggan, waktu kedatangan, barang yang dibeli. Lalu lalu setelah itu dioperasikannya tim nama pelanggan, tim waktu kedatangan, tim barang yang dibeli, tim tim next, terus habis itu menampilkan pesan jumlah pelanggan dalam daftar. Lalu membuat fungsi untuk mencari pelanggan dalam antrian, ini memakai fungsi search search queue. Search queue berfungsi sebagai mencari pelanggan berdasarkan nama dalam antrian. Setelah itu ini loopnya loopnya dari depan hingga akhir antrian untuk mencari kecocokan nama dengan string cam. Di sini string cam ini berfungsi untuk mencari nama yang sesuai. Lalu setelah diproses akan menampilkan pesan pelanggan ada dalam daftar. Jika tidak, semisal kita mencoba memasukkan nama pelanggan yang salah, nanti akan menampilkan pesan pelanggan tidak ditemukan dalam daftar. Lalu membuat fungsi untuk mengosongkan seluruh antrian, ini memakai void clear queue. Di sini while-nya itu mengecek loopnya. Setelah itu seluruh antriannya itu eh, terus dan itu DQ ini clear queue ini untuk memanggil DQ pada setiap node hingga antriannya kosong. Terus habis itu akan menampilkan pesan daftar pelanggan telah dikosongkan. Lalu di sini fungsi untuk memvalidasi waktu. Kita memakai char pointer get input string. Terus habis itu kita akan meng-printf-nya atau menampilkannya is validasi. Mohon maaf salah. Di sini ada fungsi untuk memvalidasi waktu. Integer is valid time ini kita akan mengecek apakah jam dan menitnya itu sesuai dengan program yang diminta oleh program. Yang diminta oleh program yaitu jamnya jamnya harus antara 0 dan 0 antara yaitu 0 antara 0 sampai 23 dan menitnya 0 sampai 59. Lalu di sini ada fungsi untuk mendapatkan input string yaitu memakai cara pointer get input string. Terus setelah itu kita memakai fgets ini digunakan untuk membaca input dari pengguna dan mengembalikan pointer ke stringnya tersebut. Ini digunakan untuk menginput string, maksudnya yang data yang termasuk string akan dialokasikan atau dioperasikan di fungsi untuk mendapatkan input string. Lalu ada fungsi utama yaitu integer main. Setelah itu ada Q, init Q. Q itu mendeklarasi variabel Q sebagai sebuah antrian dan ini adalah struktur data yang digunakan untuk menyimpan pelanggan pelanggan yang sedang mengantri. Setelah itu ada init Q, itu untuk memanggil fungsi untuk menginisialisasi antrian dalam init queue eh, dan dan di antara front dan rear diatur ke 0, artinya kosong dan ukuran size antrian diatur ke 0. Setelah itu ada integer choice sama dengan 0 ini, variabel ini menyimpan pilihan dari menu yang dimasukkan pengguna. Lalu ada char pointer nama pelanggan sama dengan 0 ini, menyimpan nama pelanggan yang akan dimasukkan ke antrian, tipe datanya itu karakter. Lalu ada char pointer nama kasir sama dengan 0 ini, menyimpan nama kasir yang melayani pelanggan. Lalu ada char pointer barang yang dibeli sama dengan 0, menyimpan informasi barang yang dibeli oleh pengguna, integer nomor pelanggan, yaitu menyimpan nomor identifikasi pelanggan. Lalu waktu-waktu kedatangan ini memakai struktur waktu untuk menyimpan waktu kedatangan pelanggan yang terdiri dari dua atribut yaitu jam dan menit. Di sini ada uh, do while.
dual, di mana dual ini akan terus berjalan atau akan terus eh, berulang jika jika pengguna tidak memilih opsi 6, karena opsi 6 itu opsi yang paling terakhir, yaitu keluar dari program, di mana tidak akan memproses, misalnya pelanggannya ada 4, tidak akan memproses 4 pelanggan tersebut ke dalam opsi 1, 2, 3, 4, 5, seperti itu. Setelah itu ada eh, ini akan menampilkan pesan opsi 1 tambah pelanggan, opsi 2 layani pelanggan, opsi 3 tampilkan pelanggan, opsi 4 cari pelanggan, opsi 5 kosongkan daftar pelanggan, opsi 6 keluar. Setelah itu, setelah menampilkan ini kita disuruh ini program menampilkan pilih opsi. Setelah itu kita disuruh memilih opsi, setelah itu diproses. Getchar di sini itu eh, mengam digunakan untuk menangani karakter new line yang tertinggal setelah scanf, ini mencegah masalah input di bagian selanjutnya supaya tidak ada inputan yang double atau bocor seperti itu. Kita memakai getchar. Setelah itu di sini ada case 1 yaitu tambah pelanggan. Di sini case 1 ini untuk menambah pelanggan yaitu memakai get input string itu untuk memasukkan nama pelanggan karena termasuk tipe data string. Lalu nama pelanggan dan nama kasir itu termasuk tipe data string, jadinya memakai get input string. Lalu di sini ada printf lagi memasukkan nomor pelanggan. Kita disuruh memasukkannya, terus di scanf, terus get char, lalu printf lagi memasukkan waktu kedatangan. Kita disuruh memasukkan jam menit, memakai scanf %d, get charnya untuk menangani new line. Setelah itu, ini if is valid time, semisal jam dan menitnya tidak sesuai dengan apa yang diminta oleh program, itu akan menampilkan pesan waktu kedatangan tidak valid, silakan coba lagi. Setelah itu, jika lalu ini ada barang dibeli, juga termasuk string, itu memakai get input string. Setelah itu, case 2 ini untuk melayani pelanggan. Case 3 untuk menampilkan seluruh pelanggan, case 4 untuk mencari pelanggan, yaitu dengan cara kita disuruh memasukkan nama pelanggan yang ingin dicari. Setelah itu case 5 itu meng-clear semua pelanggan atau semua antrian. Case 6 itu keluar dari program. Jadi, program dari sistem antrian toko ini ada 6 opsi, yaitu opsi 1 untuk menambahkan pelanggan, opsi 2 untuk melayani pelanggan, opsi 3 untuk mencari pelanggan, opsi 4 untuk opsi 3 untuk menampilkan pelanggan, opsi 4 untuk mencari pelanggan, lalu opsi 5 untuk meng-clear seluruh pelanggan. Dan jika kita memilih opsi 2 terlebih dahulu setelah opsi 1, itu setelah itu kan sudah diproses di opsi 2. Antara melayani pelanggan itu kan sudah diproses. Setelah itu kita memilih case 3, yaitu menampilkan pelanggan, di mana nanti outputnya akan memunculkan daftar pelanggan tidak tersedia atau pelanggan atau daftar pelanggan kosong. Dikarenakan apa? Sudah diproses di case 2 yaitu di opsi 2 yaitu melayani pelanggan. Sama saja dengan case 4 yaitu mencari pelanggan, nanti akan eh, memunculkan pesan yaitu pelanggan kosong atau tidak terdaftar dalam antrian. Setelah itu, kita membebaskan memori untuk string input, memakai free nama pelanggan, free nama kasir, free barang dibeli, agar setelah di-clearin semua itu tidak terjadi ngebug gitu kan. Setelah itu di return 0. Setelah itu kita coba untuk outputnya. Kita memakai kita
ini kita memakai link list, bahwasanya link list itu tidak ada batasannya, tidak seperti array, tapi di sini saya akan mencoba memasukkan dua data saja. Kita memilih opsi satu untuk menambah pelanggan, ya, Tiara, bunga, nomor pelanggannya satu, waktu kedatangannya 10.00, barang yang dibelinya sampo. Lalu pelanggan Tiara telah masuk ke dalam daftar pelanggan. Kita memilih opsi satu lagi untuk menambah pelanggan, dikarenakan kita akan mencoba untuk memasukkan dua pelanggan. Setelah itu, kita nama pelanggannya Amel, Dina, bukan, Cinta. Nomor pelanggan 2, jam menitnya 11.00, barang yang dibelinya sabun. Setelah itu, pelanggan Amel telah masuk ke dalam daftar pelanggan. Lalu kita coba untuk menampilkan dulu pelanggan, karena kalau semisal kita memilih opsi 2, yaitu melayani pelanggan, nanti kita memilih opsi 3, 4, itu akan mencetak atau menampilkan pesan bahwasanya pelanggan kosong atau pelanggan tidak terdaftar dalam tidak pelanggan tidak terdaftar. Kita tampilkan pelanggan terlebih dahulu. Setelah itu, ini nama pelanggan sudah sesuai. Jumlah pelanggan dalam daftar 2. Lalu kita coba cari pelanggan. Pelanggan yang dicari Tiara. Ini pelanggan Tiara ada dalam daftar. Kita coba juga cari Amel. Ini pelanggan Amel ada dalam daftar. Setelah itu kita apa layani pelanggan. Itu kita pakai yang punyanya Tiara terlebih dahulu. Kita selesainya 10.10. Pelanggan Tiara telah dilayani oleh kasir bunga dan keluar dari daftar pelanggan waktu kedatangannya 10, waktu selesainya 10. Coba kita cari, bukan cari, tampilkan saja. Pelanggan, mana? Ini kita cari lagi, apa tampilkan pelanggan itu cuma ada Amel saja, karena Tiara sudah selesai. Kita layani lagi, yaitu Amel, punya Amel itu 11.20. Nah, itu setelah dilayani, pelanggan Amel telah dilayani oleh kasir Cinta dan keluar dari daftar pelanggan waktu kedatangannya 11, waktu selesainya 11.20. Kita coba tampilkan pelanggan. Salah. Daftar pelanggan kosong karena sudah di analisis atau sudah dioperasikan di opsi 2. Kita kosongkan program. Kita pilih opsi 6. Sudah selesai programnya. Ya, kita memilih menggunakan link list, di mana link list ini tujuannya tidak ada batasan seperti array, tapi saya akan mencoba untuk dua pelanggan saja. Kita pilih opsi satu untuk tambah pelanggan. Nama pelanggan bunga, nama pelanggan Tiara, kasir bunga, nomor pelanggan 1. Waktu kedatangannya 10.00, membeli sampo. Lalu program memberikan pesan yaitu pelanggan Tiara telah masuk ke dalam daftar pelanggan. Lalu memilih opsi lagi untuk menambahkan pelanggan. Nama pelanggannya Amel, kasirnya Cinta. Lalu nomor pelanggannya 2. Waktu kedatangannya jam 11.00, yang dibeli sabun. Lalu kita coba untuk opsi ketiga. Kenapa tidak opsi 2? Dikarenakan kalau sesudah memilih opsi 2 yaitu layani pelanggan, itu nanti waktu memilih opsi 3 itu memunculkannya itu pesannya itu pelanggan kosong atau pelanggan tidak terdaftar. Dikarenakan apa? Karena kalau sudah opsi 2 itu sudah melayani, itu pelanggan pertama itu langsung keluar gitu. Terus pelanggan kedua juga langsung keluar gitu. Kita coba yang opsi 4, opsi 3. Program memberikan pesan yaitu pelanggan dalam daftar, nama pelanggannya Tiara, kasir bunga, nomor pelanggannya 1, waktu kedatangannya 10.00, barang yang dibeli sampo, lalu nama pelanggan yang kedua Amel, nama kasir Cinta, nomor pelanggannya 2, waktu kedatangan 11.00, barang yang dibeli yaitu sabun. Lalu kita coba cari pelanggan. Kita coba cari
Lalu kita coba cari, yang Tiara. Eh, Program akan menampilkan pelanggan Tiara ada dalam daftar. Lalu kita coba cari juga yang Amel. Pelanggan Amel ada dalam daftar. Kita coba cari semisal nama yang tidak tercantum di tambahkan pelanggan. Semisal Shiva. Program akan menampilkan pelanggan Shiva tidak ditemukan dalam daftar. Lalu kita melayani pelanggan. Misal kita 10 buat Tiara. Program menampilkan pesan yaitu pelanggan Tiara telah dilayani oleh kasir bunga dan keluar dari daftar pelanggan. Kita coba cari lagi, tampilkan saja. Cuma Amel saja dikarenakan Tiara sudah dilayani dan sudah selesai untuk mengantri atau sudah keluar. Lalu kita melayani juga punyanya Amel yaitu 1120, yaitu pelanggan Amel telah dilayani oleh kasir cinta dan keluar dari daftar pelanggan. Kita coba tampilkan semua pelanggan yaitu daftar pelanggan kosong dikarenakan sudah dilayani semua. Lalu kita kosongkan program, keluar program.